Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanier Kasabela dengan NIM 2103211000156 dari Program Studi Agribisnis C, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian komoditas bawang merah di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Program penyuluhan pertanian merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan penyuluhan yang memadukan aspirasi petani nelayan bersama masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan saat ini. Program penyuluhan pertanian harus bisa memberikan nilai manfaat bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku utama yaitu para petani nelayan. Negara Indonesia merupakan negara agraris di mana sumber mata pencarian utama masyarakatnya adalah di bidang pertanian. Salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Timur. Sebagai masyarakat Jawa Timur merupakan bermata pencarian sebagai petani. Kabupaten Mojokerto juga salah satu sentra produksi bawang merah yang memiliki potensi lumayan tinggi khususnya untuk pengembangan budidaya bawang merah di sawah. Bawang merah merupakan salah satu komoditi sayuran unggulan yang sejak lama telah dibudidayakan oleh petani Indonesia. Hasil dari pertanian itu sendiri biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang dijual digunakan untuk menambah atau meningkatkan pendapatan bagi petani itu sendiri. Kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah terus meningkat karena produksi ini sering digunakan di hampir semua masakan. Bawang merah dikenal sebagai bahan bumbu masakan dan bahan obat untuk penyakit tertentu sehingga melekat identitasnya sebagai tanaman rempah dan obat. Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi tempat penghasil bawang merah sebesar 4.862,50 ton pada tahun 2019. Kondisi geografis Kabupaten Mojokerto, khususnya di Kecamatan Pacet, sangat cocok dengan cuaca dan hawa yang sejuk, sehingga menjadikan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto menjadi penghasil komoditas sayuran dan buah-buahan, salah satunya yaitu bawang merah ini. Di Kecamatan Pacet ini memiliki luas lahan panen bawang merah seluas 317 hektar yang dapat menghasilkan 4.862,50 ton bawang merah. Ketersediaan bawang merah di wilayah ini memiliki peranan yang cukup penting karena terus meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sering digunakan dalam memasak sehari-hari. Di wilayah tersebut memiliki prospek dan potensi yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Dan kali ini saya berencana untuk menyusun sebuah program penyuluhan pertanian komoditas bawang merah di salah satu kecamatan yang berada di Mojokerto yaitu Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet berada di kaki lereng Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan dengan ketinggian rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kutorejo di sebelah utara, Kecamatan Trawas di sebelah timur, Kecamatan Bumiaji Kota Batu di sebelah selatan, dan berbatasan di sebelah barat dengan Kecamatan Gondang. Selanjutnya yaitu permasalahan komoditas bawang merah yang ada di Kecamatan Pacet. Budidaya bawang merah di Kecamatan Pacet masih memiliki kondisi areal persawahan yang cukup luas. Terdapat sejumlah petani bawang merah yang mengalami keresahan dikarenakan tanaman mereka diserang oleh hama ulat yang disebabkan karena adanya faktor cuaca yang kurang baik, seperti contoh curah hujan kadang datang secara tiba-tiba dan adanya angin kencang yang datang. Hama ini berserang di dalam daun bawang yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Hama ulat ini dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman seperti contoh menguning dan mengeringnya daun bawang, dan umbi bawangnya akan mudah membusuk. Hama ulat ini biasanya disebut oleh masyarakat Pacet dengan sebutan hama grandong, di mana selama ini masih belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu, diperlukan perawatan ekstra untuk mencegah agar dengan adanya keberadaan hama tidak dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah besar bagi petani. Kemudian, permasalahan kedua adalah adanya serangan penyakit moler atau yang dikenal juga dengan penyakit layu fusarium. Petani daerah Kecamatan Pacet mengalami hal tersebut, yaitu adanya peningkatan intensitas serangan penyakit moler
yang diduga disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini. Selain itu, meningkatnya serangan moler ini disebabkan oleh kebiasaan petani di Kecamatan Pacet yang secara terus-menerus menanam bawang merah tanpa pergiliran tanaman. Serangan penyakit moler atau penyakit layu ini dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman seperti tanaman layu secara mendadak, warna daun menguning dan melengkung, akar tanaman membusuk sehingga tanaman akan mudah tercabut dan umbi bawangnya membusuk yang akhirnya tanaman bisa mati. Yang selanjutnya yaitu tujuan program penyuluhan. Penyuluhan pertanian memiliki tujuan guna untuk membantu petani dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan cara-cara baru yang dapat merubah pengetahuan, keterampilan, dan pola pikir petani agar dapat mengubah model pertanian yang diterapkan dari pertanian yang tradisional menjadi pertanian modern yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya. Tujuan penyuluhan pertanian mencakup tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Dan untuk tujuan penyuluhan dalam jangka panjang yaitu diharapkan bisa menimbulkan peningkatan taraf hidup masyarakat tani sehingga kesejahteraan hidup petani terjamin. Penyusunan program penyuluhan pertanian komoditas bawang merah di Kecamatan Pacet bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai strategi pengendalian atas penyakit dan hama yang menyerang tanaman yang dibudidayakan, agar kedepannya dapat mengatasi permasalahan tersebut yang nantinya bisa meningkatkan tingkat keberhasilan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan budidaya hingga pemanenannya. Sedangkan cara mencapai tujuan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan suatu program penyuluhan. Di antaranya adalah melihat tingkat kemampuan petani setempat dan mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang ada di tingkat petani tersebut. Seperti contoh, perlu dilakukannya pengkajian terlebih dahulu terkait permasalahan dari segala aspek, baik teknis, sosial maupun ekonomi, dan juga mengukur seberapa tingkat kemampuan yang dimiliki oleh penyuluh. Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan petani sebagai pelaku utama. Kemudian dapat dilakukan pengkajian pemecahan permasalahan tersebut sehingga bisa tercapainya tujuan yang ingin diraih. Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan suatu kegiatan atau metode penyuluhan akan menjadi lebih tersusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu rekomendasi atau metode. Rekomendasi yang dapat saya berikan agar pencapaian program penyuluhan pertanian ini dapat tercapai dan tepat sasaran adalah dengan melakukan metode penyuluhan yang dilakukan secara langsung muka ke muka atau face-to-face communication. Salah satu yang bisa diterapkan guna meningkatkan kerukunan dengan masyarakat secara langsung yaitu dengan cara melakukan pendekatan temu akrab dengan masyarakat. Misal melakukan kegiatan penyuluhan di balai desa, di sawah, dalam kursus maupun secara demonstrasi lainnya, sehingga membuat mereka nyaman bersosialisasi dengan penyuluh dan mendapatkan cepatnya respon atau umpan balik dari sasaran. Dan untuk memberikan pemahaman kepada petani mengenai materi penyuluhan atas strategi pengendalian penyakit dan hama yang menyerang tanaman mereka, dalam kegiatan bersosialisasi ini perlu dilakukan juga penyampaian materi dengan metode ceramah. Seperti halnya dengan menggunakan media tambahan proyeksi yang berupa gambar atau tulisan melalui proyektor maupun terdapat video yang dapat memaksimalkan pemahaman masyarakat. Kemudian dapat dilihat dari sudut pandang ilmu engineering atau keteknikan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pengendalian hama ulat dan penyakit moler layu, yaitu diantaranya pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara mengelola lingkungan atau ekosistem sedemikian rupa sehingga kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangan hama. Pengendalian kultur teknis diantaranya sanitasi, pengolahan lahan, pengelolaan air, pengaturan jarak tanam, rotasi tanaman, dan pengaturan waktu tanam. Yang kedua, pengendalian secara mekanis. Pengendalian secara mekanis bertujuan untuk mematikan atau membasmi hama maupun penyakit secara langsung, baik dengan tangan maupun alat bantu dan bahan lainnya. Salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk pengendalian permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan perawatan ekstra secara manual, dengan membersihkan beberapa ulat-ulat yang sudah menyerang beberapa tanaman sebelumnya agar tidak menyebar ke tanaman bawang lainnya. Contoh penanganan lebih lanjut yaitu dengan mengumpulkan kelompok telur dan ulat bawang lalu dimusnahkan dengan cara dibakar. Di samping itu, untuk cara pengendalian mekanis lainnya adalah menggunakan perangkap pheromone sex yang merupakan senyawa kimia yang dibuat secara sintetik sebagai media komunikasi antara serangga jantan dan betina yang digunakan untuk mengendalikan hama ulat bawang.
dengan adanya berbagai upaya petani tersebut, tetapi justru membutuhkan waktu lama dan perlu ketekunan dalam menjalaninya. Salah satu metode pengendalian yang menjadi opsi terakhir adalah dengan menggunakan pestisida. Untuk penggunaan penyemprotan pestisida dilakukan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Namun membutuhkan waktu dan modal yang lebih, tetapi bisa lebih cepat dan lebih efisien dalam menangani permasalahan yang ada. Nah, mungkin sekilas penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai program penyuluhan pertanian komoditas unggulan bawang merah di Kecamatan Pacet, Mojokerto. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.